Malam itu, ribuan bobotoh memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Harapan membumbung tinggi. 1 gol tercipta. Persib menang, tapi tetap tersingkir. Ya, kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC terasa pahit karena agregat 1-3 tak bisa diubah. Perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 resmi berakhir. Dan di tengah kekecewaan itu, satu kalimat dingin keluar dari sang pelatih, Boyan Hodak. Tidak ada yang akan berubah, kami sudah tersingkir. Apa artinya? Menyerah? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Persib datang ke ACL2 2025-2026 dengan status juara domestik 2 musim beruntun. Di Liga, mereka perkasa, mental juara melekat. Targetnya jelas, bicara banyak di Asia. Namun leg pertama di Thailand jadi mimpi buruk. Kekalahan 0-3 membuat langkah mereka berat, terlalu berat. Di leg kedua di GBLA, Persib tampil lebih berani, lebih hidup. Mereka menang 1-0. Tapi sepak bola bukan tentang satu malam. Ini tentang 2 leg, tentang konsistensi, tentang mental. Dan disinilah cerita ini benar-benar dimulai. Karena bagi Hodak, masalahnya bukan di Bandung. Masalahnya ada di pertandingan pertama. Kami tidak berada di level yang seharusnya. Kalimat itu seperti tamparan keras. Agregat 1-3, tersingkir di 16 besar. Untuk klub sebesar Persib, itu bukan sekadar kekalahan. Itu luka harga diri. Apalagi mereka sebenarnya mampu menang di leg kedua. Artinya, kualitas itu ada, potensi itu nyata. Tapi kenapa baru muncul ketika semuanya hampir terlambat? Inilah konflik utamanya. Persib bisa bermain bagus, tapi tidak konsisten di level Asia. Dan ketika harapan pupus, banyak tim akan terpuruk, terlarut dalam kekecewaan. Menyalahkan jadwal, menyalahkan kelelahan, menyalahkan segalanya. Tapi Hodak memilih arah berbeda. Saya pikir masalahnya ada di pertandingan pertama. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran. Hanya pengakuan. Setelah gagal di Asia, tekanan tidak berkurang, justru bertambah. Karena sekarang fokus hanya satu, Liga. BRI Super League 2025-2026. Persib ada di puncak klasemen. 47 poin dari 20 laga. Unggul tipis dari Borneo FC. Keunggulan 1 poin, 1 kesalahan saja semuanya bisa berubah. Dan ambisinya bukan sekadar juara. Ini tentang hat-trick, 3 gelar Liga beruntun. Sesuatu yang akan mengukuhkan era keemasan Persib. Namun jadwal padat menunggu. 4 hari lagi pertandingan. 8 hari berikutnya laga besar lainnya. Tekanan fisik, tekanan mental, tekanan ekspektasi. Belum lagi adaptasi pemain baru. Masuklah nama Layvin Kurzawa, pemain dengan pengalaman Eropa. Nama besar, ekspektasi tinggi. Ia masuk di babak kedua menggantikan Alfeondra Dewangga. Hanya 45 menit bermain, tapi terlihat sangat kelelahan. Hodak jujur, secara realistis ia siap 30-35 menit, tidak lebih. Artinya, Persib belum benar-benar utuh. Belum sepenuhnya siap tempur. Lalu ada Sergio Castel, masuk menit 69, bahkan dimainkan sebagai winger. Di situasi tim bermain dengan 10 orang. Ia bekerja keras, tapi belum bisa menunjukkan semuanya. Bayangkan tekanan itu. Tersingkir di Asia, harus mempertahankan puncak klasemen, pemain baru belum 100%. Dan publik Bandung tidak pernah setengah-setengah dalam mencintai timnya. Ini momen tergelap, karena kegagalan di Asia bisa menghantui ruang ganti. Tapi tunggu, bagaimana jika tersingkirnya Persib justru keuntungan tersembunyi? Tanpa kompetisi Asia, fokus penuh ke Liga. Tidak ada perjalanan jauh, tidak ada rotasi ekstrim,
Tidak ada kelelahan ekstra. Secara realistis, peluang mempertahankan gelar justru meningkat. Dan Hodak tampaknya sadar akan itu. Saya yakin jika kami bermain seperti babak pertama, kami bisa meraih hasil baik. Kalimat itu bukan sekadar optimisme. Itu pesan bahwa level Persib sebenarnya sudah cukup. Yang kurang hanya konsistensi dan kesiapan fisik penuh. Dan mungkin kegagalan ini adalah bahan fakar. Jika Persib berhasil hat-trick juara Liga, narasinya akan berubah total. Dari gagal di Asia menjadi dinasti domestik. Pemain seperti Kurzawa dan Kastel akan punya waktu adaptasi. Tim akan lebih solid. Mental juara makin matang. Dan musim depan, mereka bisa kembali ke Asia dengan versi yang lebih siap. Namun jika mereka terpleset di Liga, maka musim ini akan dikenang sebagai musim yang nyaris. Nyaris bersinar di Asia. Nyaris mempertahankan dominasi. Dan sepak bola tidak pernah ramah terhadap kata nyaris. Sekarang semuanya kembali ke Liga. Laga kandang melawan Persita Tangerang menanti di GBLA. Tidak ada lagi lagu Asia. Tidak ada lagi malam-malam kontinental. Yang ada hanya satu misi, menang. Dan mungkin disitulah karakter sejati juara diuji. Bukan saat segalanya berjalan indah, tapi saat baru saja jatuh dan harus bangkit cepat. Kegagalan Persib di ACL2 bukan akhir cerita. Ini adalah persimpangan. Apakah ini awal dari dominasi lebih besar, atau tanda bahwa mereka belum cukup kuat di level tertinggi? Satu hal yang pasti, Boyan Hodak tidak memilih meratapi, ia memilih bergerak. Dan dalam sepak bola, kadang menentukan bukan seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu berdiri kembali. Sekarang pertanyaannya, apakah Persib akan menjawabnya di Liga?